Kalau yang ditempuh adalah mekanisme formal, maka pemberian ganti rugi itu akan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Kita sejak adanya putusan pra peradilan patut memposisikan Peggy Setiawan ini sebagai korban. Kalau bukti elektronik ini terungkap, terekspos, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik arah. Nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Kalau Anda berpikir Peggy Setiawan atau kasus Peggy Setiawan ini selesai ketika Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutus bebas, maka ternyata ini menjadi babak baru, saudara, karena memang masih ada langkah lanjutan. Dalam hal ini adalah dari pihak Peggy Setiawan dan juga dari pihak 8 terpidana yang sudah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim beberapa tahun yang silam. Nah, terkait dengan langkah lanjutan Peggy Setiawan yang meminta ganti rugi, kemudian peninjauan kembali oleh para terpidana, saya akan coba diskusikan dengan pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Apa kabar, Mas Reza? Alhamdulillah, baik, Mas. Baik, makasih Mas Reza sudah berkenan gabung di diskusi kita kali ini. Pertanyaan pertama, Bang, soal proses ganti rugi yang diminta oleh pihak Peggy Setiawan ini, seberapa besar kemungkinan ini akan dipenuhi oleh pihak kepolisian dalam hal ini? Kalau kita baca butir ke-8 dari putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, memang terbuka ruang bagi adanya pemberian ganti rugi yang diberikan kepada Peggy Setiawan. Karena di butir ke-8 itu, Hakim berbicara tentang pemulihan kedudukan, harkat, martabat, dan seterusnya terhadap orang yang sebutlah sudah menjadi korban salah tangkap atau sudah menjadi korban unlawful detention, proses penahanan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Nah, kalau memang Peggy Setiawan ingin mendapatkan katakanlah kompensasi atau ganti rugi itu, maka di Indonesia memang yang bersangkutan harus mengajukan permintaan kompensasi lewat mekanisme hukum formal, yaitu mengajukannya ke pengadilan negeri. Dengan harapan kemudian akhirnya pengadilan negeri akan mengabulkan permintaan itu, lalu mengharuskan otoritas penegakan hukum, dalam hal ini misalnya Polda Jabar, untuk memberikan kompensasi. Tetapi saya memiliki cara pandang yang berbeda tentang pemberian ganti rugi atau kompensasi itu. Yang pertama, dalam salah satu kesempatan saya sempat secara langsung menyimak apa yang menjadi suara hati Peggy Setiawan. Dia katakan, dan saya simak dengan baik, bahwa dia mengaku pernah juga dipukuli, kemudian penasihat hukumnya juga mengatakan kepala Peggy Setiawan pernah ditutup dengan kantong plastik, pemukulan, dan dikenakan kantong plastik itu saya anggap sebagai bentuk intimidasi atau penganiayaan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh penyidik. Demikian pula di ruang sidang, Peggy Setiawan ini sudah diumbar segala aibnya untuk hal-hal yang tidak jelas, untuk hal-hal yang tidak relevan. Disebutlah Peggy Setiawan ini sebagai sosok manipulatif, orang suka berbohong, IQ-nya rendah, dan seterusnya. Yang bagi saya itu sebatas untuk menstigma orang ini sebagai sosok yang amat sangat buruk, yang niscaya melakukan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Namun hebatnya Peggy Setiawan, apapun dia sudah mengalami atau menerima perlakuan yang sedemikian buruk, namun dua kata yang dia ucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Sebagai sesama warga negara, terus terang saya bersimpati, tapi sekaligus saya tidak bisa terima adanya mengikhlaskan dan memaafkan dari orang yang sudah mengalami perlakuan tidak senonoh oleh otoritas penegakan hukum. Saya membayangkan otoritas penegakan hukum menunjukkan rasa tanggung jawabnya, keterpanggilan hatinya kepada Peggy Setiawan. Karena itu, ini himbauan yang saya sampaikan secara terbuka, alih-alih menunggu sampai ada perintah hakim untuk membayar kompensasi atau ganti rugi, jauh lebih luhur kalau Polda Jabar secara manusiawi bertandang ke rumah Peggy Setiawan, mengajukan permintaan maaf, dan memberikan uang tanda kepedulian, uang cinta kasih, sebutlah seperti itu. Mekanisme kekeluargaan semacam ini akan lebih baik, akan lebih menenangkan
Karena sebaliknya, kalau yang ditempuh adalah mekanisme formal, maka pemberian ganti rugi itu akan menjadi sesuatu yang dipaksakan. Karena lewat hukum. Perkiraan saya, ya, Hmm. dan perkiraan saya akan memunculkan perasaan dipermalukan. Sehingga Hmm. alih-alih, sekali lagi, ketimbang menunggu adanya mekanisme hukum formal terkait pembayaran ganti rugi, sangat baik kalau Polda Jabar berinisiatif melakukan yang saya sampaikan, bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan uang tali kasih. Tapi mungkinkah itu, maksudnya opsi yang tadi Mas Reza bilang, mungkin supaya ada langkah inisiatif dari pihak Polda Jawa Barat, mungkinkah itu terjadi, Mas Reza? Kalau mereka mau berbesar jiwa, sangat mungkin. Karena praktek serupa pun dilakukan di sekian banyak negara. Jadi, Hmm. ketika institusi kepolisian mereka itu melakukan false arrest atau unlawful detention, sama organisasi-organisasi kepolisian tersebut menghindar dari adanya penyelesaian masalah ganti rugi lewat mekanisme hukum formal. Mereka menghindar. Sehingga mereka justru menempuh cara kekeluargaan. Langsung berhubungan dengan pihak yang berkepentingan, yaitu orang yang sudah menjadi korban salah tangkap atau korban penahanan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Di Oke. Barat mempraktekkan Mhm. itu. Apalagi kita yang sebutlah memiliki budaya ketimuran, yang menjadikan Hmm. penyelesaian secara kekeluargaan sebagai cara yang paling bijak yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus bersusah payah, memakan waktu yang panjang, perdebatan yang panas, dan konsekuensinya yang boleh jadi tidak menyenangkan. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan berikutnya. Oke, harus ada ganti rugi yang diberikan. Sebaiknya ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Pertanyaan berikutnya adalah, oke, kalau misalkan sesuatu yang sifatnya countable, misalkan dia ditetapkan jadi tersangka 21 Mei sampai kemarin dibebaskan tanggal berapa, dalam rentang waktu itu dia seharusnya bisa mendapatkan pendapatan sekian. Itu kan sesuatu yang countable ya, Mas Reza. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi Mas Reza bilang, ada tekanan, kemudian psikologis dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang sifatnya uncountable. Nah, bagaimana kemudian mengukur sifat hal-hal yang sifatnya uncountable ini kemudian untuk diwujudkan dalam bentuk kepedulian yang tadi Mas Reza sampaikan? Di negara-negara yang menurut saya sangat progresif dalam mengatur masalah ini, mereka sudah punya rincian berapa hari yang bersangkutan ditahan, kerugian secara fisiknya seperti apa, penderitaannya secara psikis bagaimana, hilangnya prospek pendapatan sebesar apa, termasuk bahkan implikasinya ke keluarga. Kalau yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga, sumber utama pencari pendapatan keluarga, maka pengaruh penahanan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum atau pengaruh salah tangkap tersebut juga akan dihitung berdasarkan misalnya berapa lama anak kemudian tidak bersekolah, berapa Hmm. lama keluarga mengalami kelaparan. Itu sudah sangat rinci dalam sebuah daftar yang dimiliki oleh negara-negara yang memang sekali lagi saya katakan progresif itu tadi. Kalau di Indonesia menurut saya belum ada ketentuan itu. Sehingga pertanyaan yang menarik adalah, hari ini kita masih tetap mau memandang Peggy Setiawan sebagai orang yang pernah ditersangkakan, atau judulnya kita ubah. Kita sejak adanya putusan pra peradilan harus memandang Peggy Setiawan sebagai korban unlawful detention dan unlawful arrest. Kalau ternyata sebutannya berubah menjadi korban, maka di negara kita ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun sayang beribu sayang, cakupan kerja LPSK tidak mencapai ke korban dengan kategori semacam ini. Oh, LPSK oke. sebatas menangani korban pidana. Sementara dalam kasus Peggy Setiawan ini, sebutan korban seolah bisa kita katakan sebagai korban penegakan hukum yang keliru. Kalau Bahkan ada kalau Mas juga Reza sebagian kasus, prefer disebut yang mana untuk Peggy Setiawan untuk kondisi yang sekarang? Mantan saya tersangka, mau pernah konsekuen tersangka atau dengan korban? ya, saya mau konsekuen dengan butir demi butir yang ada dalam putusan pra peradilan. Kalau Hmm. kita baca, misalnya ada poin nomor 8 itu tadi, saya lebih merasa tepat baik dari sisi hukum dan juga dari sisi kemanusiaan untuk tidak berulang kali menyebut Peggy Setiawan sebagai mantan tersangka pembunuhan berencana, mantan tersangka pelaku ruda paksa, yang justru bertentangan
dengan semangat penetapan pra-peradilan itu. Karena itulah saya memandang kita sejak adanya putusan pra-peradilan patut memposisikan Peggy Setiawan ini sebagai korban penegakan hukum yang tidak proporsional, tidak prosedural, tidak profesional. Namun dengan sebutan korban sedemikian rupa, lantas siapa yang menangani, yang mengurusi korban satu ini? Bukan LPSK, karena LPSK sebatas menangani korban pidana. Nah, Oke. terpikir oleh saya, tampaknya lembaga negara yang bisa maju ke depan untuk menangani korban-korban penegakan hukum yang keliru adalah Komnas HAM. Komnas HAM. Komnas HAM lah yang kemudian melakukan assessment dengan harapan pada akhirnya bisa mengeluarkan angka tertentu yang patut dibayar sebagai bentuk kompensasi kepada Peggy Setiawan. Oh, jadi runutannya begitu ya. Jadi statusnya korban, kemudian ada satu lembaga yang bisa apa ya namanya mewadahi, kemudian lembaga inilah yang nanti akan memformulasikan berapa sih seharusnya diterima oleh Peggy Setiawan, begitu ya, Mas Reza? Kendati itu betul, kendati tetap kita samakan lagi persepsi ini bukan korban pidana. Peggy Setiawan bukan korban pidana. Siapa yang berhak memutuskan bahwa oke, Peggy Setiawan ini adalah korban pidana atau dan seterusnya, mengubah Bukan. status stigma itu Peggy siapa? Setiawan sama sekali bukan korban pidana. Hmm, Justru dia pernah ditersangkakan karena dianggap melakukan pidana. Tapi oke. dia ini adalah pelaku yang setelah ada putusan pra peradilan bergeser posisinya menjadi korban. Korban penegakan hukum yang tidak prosedural, tidak proporsional, tidak profesional. Nah, Nah, yang untuk berhak korban untuk dengan ketok kriteria palu tadi, status korban itu siapa, Mas Reza? hakim. Memang hakim tidak secara eksplisit menyebut kata korban. Korban. Tapi butir ke-8 bisa dimunculkan nanti teksnya. Butir Hmm. ke-8 itu menunjukkan redaksionalnya mengunci persepsi kita untuk memandang Peggy Setiawan ini sebagai sosok korban. Korban Oke. penegakan hukum yang sudah menjatuhkan martabatnya, korban penegakan hukum yang sudah merusak harkatnya, korban penegakan hukum yang sudah mengacaukan kehormatannya. Hmm. Sekalipun misalkan oke, Peggy Setiawan disebut sebagai korban dari salah tangkap, kemudian nanti ada lembaga Komnas HAM. Nah, ketika sudah masuk ke ranah Komnas HAM, nanti apakah bisa sesuai dengan apa yang tadi Mas Riza sampaikan, bahwa Polda Jawa Barat memberikan sesuatu itu atas kesadaran diri sendiri secara kekeluargaan, bukan Nah, secara ranah hukum. Gimana Mas Riza? kan? Kalau kita mencoba mengatasi masalah ini lewat mekanisme hukum formal, Hmm. jadi panjang kan perbincangannya, Hmm. prosesnya jadi panjang. Dalam proses yang panjang itu, tadi saya katakan, berpotensi akan muncul perasaan dipaksa untuk bayar ganti rugi. Ya. Resiko muncul perasaan dipermalukan dalam proses ini. Karena Hmm. itulah, untuk mencegah munculnya perasaan-perasaan negatif semacam itu, sudah tempuh saja jalan kekeluargaan. Toh pada dasarnya, Peggy Setiawan sudah eksplisit mengatakan memaafkan dan mengikhlaskan. Tapi jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang dia sudah memaafkan, dia sudah mengikhlaskan, lalu jiwa kemanusiaan kita tidak terketuk sama sekali. Jangan pula begitu penyikapannya. Oke, baik. Oke, soal ini kan kita masih membahas soal ganti rugi, kemudian berapa secara ekonomis yang dialami oleh Peggy Setiawan pada saat itu 21 Mei sampai bulan Juli di statusnya sebagai tersangka ya pada saat itu. Nah, saya dengar juga Mas Reza ini kita berbicara soal ekonomi dulu ya Mas Reza ya. Mas Reza ini juga menawari pekerjaan untuk Peggy Setiawan. Betul itu Mas? Ada sebagian kalangan yang salah tafsir bahwa saya sedang mengolok-olok Peggy Setiawan. Padahal sama sekali Hmm. tidak. Benar saya bahwa memberikan tawaran pekerjaan kepada Peggy Setiawan. Bahkan tawaran itu saya sampaikan kepada penasihat hukum Peggy Setiawan, yaitu Kang Hmm. Mukhtar dan Mas Tony. Itu menunjukkan bahwa saya tidak sedang katakanlah mengolok-olok, membuli, atau menghina, merendahkan. Tidak. Saya fair ingin menunjukkan etikat baik kepada Peggy Setiawan. Alasan saya ada dua. Pertama, Peggy Setiawan ini terlanjur disebut sebagai sosok yang manipulatif, sosok yang penuh dengan kebohongan. Hmm. Tetapi dengan menawarkan pekerjaan kepada dia, saya ingin menunjukkan ke seluruh penghuni muka bumi bahwa saya percaya pada orang ini. Saya tidak menganggap dia sebagai sosok yang manipulatif, yang penuh dengan kebohongan,
yang membahayakan, dan berbagai macam sebutan negatif lainnya. Saya percaya karena itulah saya tawarkan pekerjaan kepada dia. Itu satu hal. Yang kedua, betapapun saya bukan termohon, betapapun saya bukan pemerintah, hanya warga biasa, tapi hati saya terketuk ketika membaca butir ke-8 putusan pra-peradilan yang berfokus pada pemulihan harkat martabat kehormatan kedudukan Peggy Setiawan. Hati saya sebagai sesama anggota masyarakat merasa inilah inisiatif yang coba saya tawarkan guna memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan dan keluarganya. Barangkali kalau tawaran saya diterima, efeknya hanya secuil saja dari harkat dan martabat Peggy Setiawan yang bisa dipulihkan. Tetapi paling tidak, ada sebuah inisiatif nyata yang ditampilkan oleh warga negara, misalnya oleh saya, dengan menawarkan pekerjaan, dengan menawarkan cara terdekat untuk memulihkan kondisi keuangan, walaupun sifatnya terbatas, kepada orang yang pernah disebut sebagai tersangka mengotaki pembunuhan berencana dan orang pertama yang melakukan ruda paksa. Pekerjaan apa yang Anda tawarkan, Mas? Saya sebut eksplisit ya, bahwa atap garasi saya bocor. Kemudian lantai kamar mandi saya retak. Dan terus terang halaman atau pekarangan saya berantakan. Nah, yang saya dengar, Peggy Setiawan ini kan bekerja sebagai kuli bangunan. Dari penasihat hukumnya, Kang Muhtar pun saya dengar, bahwa kuli bangunan yang berasal dari kampungnya Peggy Setiawan itu dikenal sebagai pekerja yang tekun dan teliti. Jadi tekun dan sangat rajin, sangat cermat dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kalau saya yang sedang butuh orang untuk merenovasi rumah, bertemu dengan kuli bangunan yang profesional dan terpercaya, ya kenapa tidak? Justru boleh jadi lewat kasus ini secara tanda petik, saya dipertemukan dengan orang yang cocok untuk merenovasi rumah saya. Oke, baik. Itu terkait dengan Peggy Setiawan ya, Mas Reza. Yang hal lain juga terkait dengan Saka Tatal dan 7 terpidana lain yang kita dengarkan kabarnya bahwa mencoba untuk melakukan PK atau peninjauan kembali begitu ya. Menurut Mas Reza, apakah melakukan PK oleh para terpidana ini karena melihat pra peradilan Peggy Setiawan yang berbuah manis? Memang putusan pra-peradilan itu bisa mendekonstruksi narasi bahwa terjadi pembunuhan berencana secara berkelompok. Saya masih ingat ketika Polda Jawa Barat berhasil mengamankan Peggy Setiawan, lalu melakukan jumpa pers, Polda Jawa Barat menyebut Peggy Setiawan ini sebagai orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Tetapi setelah adanya putusan pra-peradilan, maka kita tidak punya dasar lagi untuk menyimpulkan atau bahkan sekedar menduga-duga bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang mengotaki. Kalau dia sosok yang mengotaki, kalau dia sosok yang menjadi komandan, maka 8 orang yang ada di dalam penjara itu sebagai apa? Sebagai kaki tangan, sebagai para eksekutor di lapangan. Mereka menjadi mengalami dekonstruksi. Nasib para terpidana di dalam penjara itu terdekonstruksi narasinya oleh putusan pra-peradilan secara tidak langsung. Itu artinya putusan pra-peradilan pun berpotensi menjadi salah satu alat bukti baru atau novum yang bisa diajukan oleh para terpidana guna mendapatkan atau menjalani PK. Dengan harapan putusan PK nantinya adalah bebas, menjadi orang merdeka kembali. Namun bagi saya, agar proses PK itu lebih mantap, sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu alat bukti baru saja, satu novum saja, tidak. Tetapi ini perspektif saya sejak awal. Ya. Saya menangkap kesan kuat adanya kegagalan penyidik dalam menerapkan kerja-kerja saintifik pada tahun 2016. Pandangan saya itu beberapa pekan kemudian terbenarkan oleh pernyataan Kapolri. Kapolri lewat Wakapolri mengatakan bahwa pengungkapan kasus pada tahun 2016 tidak sesuai dengan kaidah saintifik. Berarti segendang sepenarian ini. Al-Fakir dengan Kapolri sama gelombangnya, sama pikirannya tentang masalah yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Polda Jawa Barat tahun 2016. Karena itu,
Menurut saya, kalau CCTV-nya dibuka, kalau spermanya dilakukan uji DNA, kalau otopsinya dipahami, dilakukan secara cermat, maka berpotensilah ini menjadi novum yang justru ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri. Sehingga alih-alih menunggu PK yang digerakkan oleh para terpidana, alih-alih menunggu terpidana menemukan novum, justru sekali lagi novum ditemukan oleh Polri. Dan Polri lah Hmm. dengan kebesaran jiwanya, dengan kerendahan hatinya, menggerakkan PK bagi kepentingan terpidana. Kan luar biasa itu, menurut saya sangat luhur. Nah, hari-hari belakangan ini, saya mendorong para citizen dan netizen untuk menyemangati Polda Jabar dan Mabes Polri untuk menemukan satu bukti saintifik yang selama ini tidak pernah disinggung dalam diskusi-diskusi di ruang publik. Tidak Yaitu. pernah dihadirkan secara rinci di ruang penegakan hukum, yaitu ruang sidang. Bukti saintifik yang saya maksud adalah bukti komunikasi elektronik Hmm. antar pihak. Kenapa saya punya pemikiran bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting? Pertama, situasi kasus Cirebon dinarasikan sebagai pembunuhan berencana secara berkelompok. Dengan bingkai situasi seperti itu, niscaya para pelaku melakukan komunikasi menjelang mereka melakukan pembunuhan tersebut. Niscaya itu karena pembunuhan berencana. Nah, dengan demikian buka saja gawai para terpidana plus juga gawainya Peggy Setiawan untuk mencari sebetulnya ada atau tidak komunikasi terkait dengan pembunuhan berencana tersebut. Kalau tidak ada komunikasi terkait dengan pembunuhan berencana tersebut, maka kan jadi pertanyaan, Hmm. apa gerangan sesungguhnya alat bukti yang solid yang dimiliki oleh otoritas penegakan hukum untuk mengirim 8 orang ke dalam penjara sebagai pelaku pembunuhan berencana? Karena Hmm. komunikasi antar mereka ternyata tidak ada, kalau tidak ada. Demikian pula terhadap gawai kedua korban. Kedua korban ini, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, saya pandang sebagai potret remaja yang aktif, yang sehat, yang dinamis, yang banyak bersosialisasi, Hmm. termasuk bergawai ria. Nah, menjelang malam mereka ditemukan di jembatan, coba dicari tahu apa langgam interaksi yang mereka lakukan. Adakah indikasi bahwa mereka berada di bawah ancaman bahaya? Adakah tanda-tanda komunikasi bahwa mereka sedang berupaya melarikan diri atau menyelamatkan diri? Itu juga dibuka. Karena itulah sekali lagi, saya menyemangati Polda Jabar dan Mabes Polri bersama-sama dengan citizen dan netizen untuk mencari Hmm. tahu di mana keberadaan bukti rinci komunikasi elektronik para pihak. Firasat saya mengatakan di kantor polisi sudah ada bukti rinci tentang komunikasi elektronik itu. Tapi saya tidak tahu disimpan di laci sebelah mana, saya tidak tahu. Karena itulah Polda Jabar dan Mabes Polri yang perlu cari serinci-rincinya bukti komunikasi elektronik itu. Dan perkiraan saya, kalau bukti elektronik ini terungkap, terekspos, maka tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik arah. Nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Menjadi apa itu? Berarti bebas. Tidak ada peristiwa Jadi pembunuhan bebas, berencana berkelompok. menjadi bebas. Mereka barangkali tidak akan lagi bisa disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana secara berkelompok kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka. Karena itu saya juga mendorong, berharap SCTV bisa melakukan investigasi atau membantu Hmm. mencari di mana gerangan bukti komunikasi elektronik itu berada. Ini bukti saintifik yang menurut saya akan bisa secara signifikan mengubah ritme pertandingan. Oke. Kalau menjadi bebas para terpidana itu kan berlaku bagi yang 7 orang, Mas Reza. Yang satu kan sudah bebas terlebih dahulu. Bagaimana nasib yang satu ini, Saka Tatal ini, sudah terlanjur menghabiskan atau menjalani seluruh masa hukumannya? Rehabilitasi nama baik. Jadi Hmm. segala macam sematan hukum, tersangka, terdakwa, terpidana, itu hangus
dengan adanya alat bukti baru tersebut. Memang situasi tidak bisa diperbaiki secara sempurna. Arah jarum jam tidak bisa dibalik. Saka tatal tetap orang yang pernah selama sekian lama ngendon di dalam penjara, terpisah dari keluarga, kehilangan gambaran tentang masa depannya. Tapi apa boleh buat? Inilah upaya koreksi sesama manusia demi terrealisasinya kemanfaatan, kepastian, dan lebih-lebih keadilan. Oke, Mas Reza, terakhir. Seberapa besar Anda yakin ketika kita berandai-andai ini yang ditempuh adalah jalur hukum, peninjauan kembali oleh para terpidana, kemudian PK ini akan dikabulkan? Seberapa besar keyakinan Anda? Sejujurnya saya menerima draft berkas PK dari penasihat hukum. Tapi karena kesibukan, sampai hari ini pun saya belum sempat membuka draft berkas PK tersebut. Dengan demikian, saya sungguh-sungguh tidak tahu alat bukti baru apakah atau novum apakah yang diajukan oleh penasihat hukum terpidana guna menempuh PK. Dengan demikian konsekuensinya, saya juga sama sekali tidak bisa menghitung seberapa besar prospek PK itu akan mencapai sasaran sebagaimana yang mereka inginkan. Namun hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya itu tadi, kalau para terpidana dan penasihat hukum mereka bisa mengajukan bukti-bukti saintifik, termasuk bukti komunikasi elektronik, maka tidak tertutup kemungkinan PK akan goal sehingga nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana perkembangan ke depan. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dengan adanya putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ini justru menjadi babak berikutnya untuk perjalanan-perjalanan hukum yang lainnya, termasuk para terpidana yang saat ini masih mendekam di penjara. Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Mas Reza, Terima selamat pagi. kasih. Dan saudara, itu tadi untuk sidang viral kita pada hari ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin para terpidana ini meninjau atau melakukan PK dan akan dikabulkan dan akan bebas? Dan kira-kira menurut Anda, saudara, seberapa besar kira-kira ganti rugi yang akan diterima oleh Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat? Jangan lupa komen di kolom komentar. Salam SCTV.